Baik Kak, mungkin sambil menunggu pematerinya kita putar video seremonial dulu ya Kak Abdul. Iya, boleh, silakan kakak admin. Bisa untuk memutar video seremonial dari komunitas sahabat Fisabilillah ya. Sembari menunggu pemateri kita malam hari ini tentunya. Jangan kemana-mana teman-teman yang ada di room ya. Sembari menunggu pemateri kita akan bersama-sama menyaksikan video seremonial dari sahabat Fisabilillah seperti itu. Silakan Kak Admin. Kak Desti, mohon maaf untuk mic-nya mungkin bisa dihidupkan Kak, karena suaranya tidak ada. Welcome to the Base Space Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bersama, dan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah akhirnya sampai di usia 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Ada air mata yang sering jatuh, ada lelah yang pernah singgah, ada tawa, ada ragu yang sempat datang, bahkan ada detik-detik di mana kita merasa ingin menyerah, tapi justru dari semua itu kita belajar arti kebersamaan, ketulusan, dan kesungguhan. Bagi saya, perjalanan ini ibarat sebuah madrasah kehidupan. Kita bukan hanya belajar berbicara, tapi belajar mendengar. Bukan hanya belajar memberi, tapi juga belajar menerima. Kita belajar sabar, belajar memahami perbedaan, belajar menguatkan ketika yang lain lemah, dan yang paling penting, kita belajar bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah meski banyak ujian yang menghadang. Saya sangat bangga dengan perjalanan ini. Bangga bukan karena kita hebat, tapi karena kita berusaha untuk tetap berjalan bersama dalam ikatan ukhuwah yang Allah satukan. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan, tapi rasa saling memiliki dan saling mendukung di jalan dakwah ini. Dan teruntuk Sobat Karamel Sahabat Fisabilillah, 5 tahun ini
jangan pernah kita anggap puncak. Justru ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih menanti. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Mari kita jaga terus niat kita. Mari kita luruskan tujuan. Mari kita kuatkan kembali komitmen. Semoga komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini terus menjadi wadah yang membawa banyak manfaat, menebarkan kebaikan, dan menjadi salah satu jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin selama kita ikhlas, selama kita bersama, selama kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka perjalanan ini akan selalu diberkahi, dan setiap langkah yang kita tapakkan, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Mari kita jadikan 5 tahun ini sebagai bahan renungan betapa Allah telah menjaga, betapa Allah telah menuntun, betapa Allah begitu sayang pada kita semua. Semoga kedepannya Allah kuatkan lagi langkah-langkah kita, dan semoga kita tetap dipertemukan dalam kebaikan dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri hari ini dengan hati yang lapang sambil menatap esok dengan semangat yang baru. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, setiap kebaikan yang kita tanamkan, dan setiap langkah yang kita tempuh selalu Allah ridhoi. Untuk semua sahabat Karamel yang telah membersamai, terima kasih atas cinta, doa, dan kebersamaannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa kalian, Karamel Sahabat Fisabilillah bukanlah apa-apa. Kalianlah ruh dari komunitas ini, dan kalianlah alasan mengapa langkah ini tetap ada hingga detik ini. Cukup sekian, semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bermula dari sebuah niat kecil untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu tumbuh menjadi komunitas besar yang bernama Sahabat Fisabilillah. Pada tahun 2020, Sahabat Fisabilillah lahir. Dari sebuah lingkaran kecil, lahir cita-cita besar memantaskan diri untuk bersama. Dari waktu ke waktu, kegiatan semakin berkembang. Ada kajian harian, ada talk Jumat, one day one quotes, dan one day one ayat, nobar Islami, hingga santunan. Semua menjadi bukti nyata cinta kepada Allah dan sesama. Setiap langkah, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang indah. Kebersamaan menjadi kekuatan dan ukhuwah menjadi pengikat hati. Hingga akhirnya tibalah milad kelima, sebuah perjalanan penuh doa, usaha, dan pengorbanan. Bukti bahwa niat yang tulus selalu Allah kuatkan. Semoga Sahabat Fisabilillah terus istiqomah menjadi cahaya bagi umat dan menebar manfaat hingga akhir hayat. Ya Habibi ya Muhammad. Kami mengucapkan selamat milad kelima Sahabat Fisabilillah. Semoga semakin dekat, semakin kuat, dan selalu bersama di jalan Allah.
Masya Allah sekali ya teman-teman, itu merupakan video dari teman-teman komunitas sahabat Fisabilillah untuk memperingati 5 tahunnya, karena 5 tahun ini adalah bukan waktu yang singkat sekali ya teman-teman, untuk pertahankan komunitas yang bergerak di bidang yang sangat luar biasa ya, untuk melakukan kajian-kajian dan juga tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, siap. Alhamdulillah sekali karena materi kita pada malam hari ini juga sudah hadir. Maka dari itu saya akan memulai sesi kajian pada malam hari ini ya. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta pada room Google Meet kali ini untuk dapat menyimak dan juga mempersiapkan alat tulisnya masing-masing. Jangan lupa juga untuk cemilan-cemilannya sebagai pendamping ya. Silakan disimak dan juga tentunya dicatat, dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan pada sesi Q&A atau sesi tanya jawab seperti itu. Sebelum itu saya mau ngecek dulu apakah suara saya terdengar jelas kepada seluruh peserta di room meeting malam hari ini. Jelas, alhamdulillah. Baik, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kak Fasihatun Nisa selaku founder dari komunitas Sahabat Fisabilillah, yang kami hormati kepada Kak Desti Rahmadani selaku CEO dari komunitas Sahabat Fisabilillah, yang kami hormati Kak Nur Imamah selaku materi kajian dan sharing session pada milad kelima Sahabat Fisabilillah malam hari ini, dan tentunya juga kepada seluruh peserta yang hadir dan juga meluangkan waktunya ya tentunya pada kajian malam hari ini. Sekali lagi selamat datang dalam acara kajian dan sharing session pada milad kelima Sahabat Fisabilillah dengan tema tidak penting seberapa cantik dan tampan dirimu, yang terpenting seberapa mampu kamu berdaya dan bervalue. Tentunya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan juga. Senang sekali rasanya saya dapat menghadiri acara yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi perkenalkanlah, nama saya Abdul Wahid selaku MC dan juga moderator yang tentunya akan mendampingi selama sesi materi berlangsung. Seperti itu. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, hingga nantinya kita dapat memetik ilmu dari materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya merupakan acara pembacaan tilawatil Quran. Dalam hal ini akan disampaikan atau dibacakan dan dilantunkan oleh Kak Maimunah. Kepada Kak Maimunah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam," karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih disampaikan kepada Kak Maimunah yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, sangat luar biasa ya. Semoga kita dapat mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi pada malam hari ini atau acara inti ya pada kajian kita pada malam hari ini oleh Kak Nur Imamah yang merupakan content creator dan juga public speaker ya. Dan materi inti dari kajian dan sharing session pada milad kelima sahabat Fisabilillah malam hari ini adalah mengangkat tema tidak penting seberapa cantik dan tampan dirimu, yang terpenting seberapa mampu kamu berdaya dan bervalue, seperti itu. Kepada Kak Nur Imamah, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Abdul Wahid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membersamai teman-teman pada kesempatan malam hari ini. Tentunya sebelum saya melanjutkan ke sesi pematerian teman-teman, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk sahabat Fisabilillah yang ke-5 tahun. Doa saya untuk kedepannya semoga teman-teman terus solid ya, terus kompak dan tentu bisa menjadikan komunitas ini lebih melebarkan sayapnya lagi nih untuk bisa semakin bermanfaat dan juga mungkin bisa menjadi wadah ya untuk teman-teman untuk bisa bertumbuh. Suara saya apakah aman teman-teman ataukah putus-putus? Karena di sini ada yang menyampaikan bahwasanya suara saya putus-putus ya. Gimana, aman? Kak Wahid boleh dikonfirmasi? Sudah aman Kak Nur? Sudah. Aman ya, alhamdulillah. Jadi kalau misal putus-putus nanti teman-teman bisa diinformasikan aja. Jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Nur Imamah. Teman-teman bisa memanggil saya Kak Nur ataupun Mbak Nur juga boleh ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan membersamai teman-teman dan juga belajar bersama tentunya terkait the power of value. Mengangkat tema yang sangat luar biasa di era sekarang ya teman-teman, di mana tema kita yaitu tidak penting seberapa tampan ataupun seberapa cantik diri kita, yang penting kita bisa berdaya dan juga bervalue. Teman-teman, kita pasti tahu ya, di era sekarang kita itu seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, entah pencapaian ataupun fisik kita. Namun yang menjadi penentu seseorang untuk bertumbuh, kadangkala mereka itu selalu berpihak pada fisik gitu ya. Kayak misal mereka mau berproses, mereka bilang bahwa aku nggak pede karena aku nggak sesempurna dia. Aku nggak pede karena aku nggak secantik dia. Aku nggak percaya diri mau tampil karena aku nggak setampan dia gitu. Karena kita hidup di era sekarang,
banyak interaksi yang bisa kita lihat ya teman-teman. Kalau dulu zaman-zaman masih belum ada handphone, mungkin kita melihat orang-orang di lingkungan sekitar kita. Tapi kalau sekarang kita bisa mengakses banyak informasi dari media sosial ya, tentunya kita scrolling kadang tanpa disadari kita mengalami yang namanya pembusukan otak gitu ya, burnout dan lain sebagainya. Dan tentu teman-teman ketika kita membahas terkait kesempurnaan fisik, aku yakin setiap dari kita pasti tidak sempurna. Begitupun aku berkaca pada diriku sendiri. Masih banyak hal yang harus aku benahi, masih banyak hal yang perlu aku perbaiki. Namun aku sadar teman-teman semua, bahwasanya di balik ketidaksempurnaan yang kita punya, kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Jadi kadang aku berkaca pada diriku sendiri. Kalau misal aku memang tidak sempurna, seenggaknya aku bisa berdampak ke lingkungan. Sekecil apapun itu. Makanya aku bikin konten ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu Instagram aku yaitu Nur Bicara, aku membagikan experience ataupun sedikitnya ilmu yang aku punya lewat konten yang bisa aku bagikan. Karena aku yakin teman-teman sekecil apapun hal yang aku bagikan, selama itu bermanfaat dan juga positif, itu bisa memberikan dampak juga mungkin bagi orang lain. Seenggaknya mungkin yang awalnya mereka itu nggak tahu arahnya kemana, ketika melihat kontenku mereka merasa bahwa oh Kak Nur ternyata pernah ada di posisi ini ya. Jadi mereka termotivasi untuk bisa belajar juga. Gitu. Jadi sebelum itu aku izin share screen ya teman-teman. Nanti bisa di-info kalau sudah muncul. Teman-teman jangan lupa ya untuk disiapkan catatannya biar kita bisa belajar bersama. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah ya? Oke. You are your value. Tidak penting berapa cantik dan tampan dirimu, yang terpenting seberapa mampu kita untuk berdaya dan juga bervalue. Nah, kita akan bahas teman-teman, kenapa value diri itu lebih utama daripada kecantikan, paras, ataupun kesempurnaan fisik kita. Nah, kita akan bedah satu persatu. Kalau kita melihat dari penampilan, cantik, tampan, ataupun yang lain sebagainya gitu ya, itu bersifat subjektif. Jadi bisa jadi pandangan aku terhadap seseorang, wah dia ganteng banget ya, wah dia cantik banget gitu. Belum tentu ketika kita bertanya ke orang lain itu akan sama, karena relatif banget. Tapi kalau kita melihat dari segi value ataupun berdaya gitu ya, diri kita punya nilai nih, itu sifatnya objektif. Kalau misal teman-teman bisa nih untuk ngedesain, itu kan bisa kelihatan nih, oh ternyata value-nya Kak Wahid ini di bagian editor nih, gitu kan. Kak Destria misalnya di bagian videographer gitu. Itu kan punya value ya, jadi kita diingat bukan karena ketampanan ataupun kecantikan kita, tapi kita diingat dengan nilai ataupun apa yang kita punya. Jadi sifatnya objektif dan juga universal menyeluruh. Jadi untuk yang selanjutnya, kalau kita ngebahas terkait kecantikan, ketampanan, kesempurnaan fisik, itu seiring berjalannya waktu, teman-teman, itu akan pudar. Karena apa? Kita akan semakin tua. Mungkin wajah kita yang awalnya ketarik gitu ya, lama-lama menjadi umur 30, 40, 50 tahun, itu akan semakin mengerut, keriput, dan bahkan kecantikan kita, ketampanan kita bisa memudar. Tapi kalau value yang kita punya itu akan bisa tumbuh dan juga bertahan seumur hidup. Jadi kalau misal teman-teman punya satu value khusus gitu ya, punya nilai yang bisa bermanfaat buat orang lain, misal teman-teman punya satu value, aku contohin di bagian konten kreator gitu. Jadi kan mereka itu mengenalnya bahwa oh si itu jadi konten kreator ya. Jadi kan selama kita masih hidup, kita kan punya karya yang bisa orang-orang baca meskipun ya wallahu alam kita sudah tiada. Begitupun kalau misal teman-teman punya value nulis buku gitu ya, kisah perjalanan hidup. Jadi itu kan bisa menjadi proses jangka panjang buat diri kita. Dan tentu buat orang-orang yang masih membaca buku yang kita punya, kadang kan mereka bertanya, apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, meskipun gitu ya, kita sudah tiada, tapi karya kita masih bisa dipegang dan juga dibaca oleh orang-orang. Nah, itu value teman-teman, nilai yang kita punya. Terus yang selanjutnya, kenapa sih value itu lebih penting dan lebih utama? Karena value itu punya daya tarik jangka panjang, beda sama kecantikan.
Itu kalau misal ya, aku contohin, kita ketemu sama orang yang cakep misal. Mungkin kita cuma ingat pas kita papasan doang, kayak misal, wah cakep banget ya dia. Tapi beberapa waktu lagi, ketika kita ketemu sama orang yang lebih cakep, kita bilang lagi, wah cakep ya dia. Gitu. Tapi kalau misal kita mengenal seseorang gitu ya, kita mengenal seseorang bukan karena kecantikan mereka, ketampanan mereka, tapi dengan nilai yang mereka punya. Pasti kita kayak, oh dia bukannya editor yang keren itu ya, bukannya dia yang jago bahasa Inggris itu ya. Jadi dengan value yang kita punya, kita bakal punya daya tarik yang lebih oke, gitu. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan yang namanya penampilannya, teman-teman. Kita bisa memilih keduanya. Namun tetap ditekankan bahwasanya kita harus punya value juga dalam diri kita yang misal tampan, yang cantik. Karena dengan value ini akan mengikat seseorang lebih lama lagi, dalam artian ketika kita berteman dengan seseorang gitu ya, yang bikin kita bertahan bukan karena kecantikan dia, bukan karena ketampanan dia, bukan karena kesempurnaan fisik dia. Karena kesempurnaan fisik ataupun hal-hal yang dia punya, dia yang menikmati sendiri gitu. Dalam artian dia yang punya sendiri. Gitu. Tapi kalau misal dia punya value, terus kita berteman dengan seseorang, kita dapat apa? Misal kita dapat konsistennya juga, kita dapat nilai juangnya juga dari dia, ataupun kita dapat untuk ilmu terus-terusan belajar. Jadi value itu sangat-sangat utama dibandingkan penampilan ataupun kesempurnaan fisik. Nah, kita akan membahas terkait apa itu berdaya, empowerment. Jadi kita definisikan secara sederhana ya teman-teman, bahwasanya ketika kita membahas terkait berdaya, artinya kita memiliki kendali penuh atas kehidupan dan juga tindakan dari diri kita. Kita juga bisa membuat perubahan positif di lingkungan kita. Dan ini adalah hasil dari penguasaan diri dan kompetensi. Jadi aku contohin teman-teman, kalau misal kita bisa berdaya, terus kita punya problem. Kita itu kan punya yang namanya problem solving ya. Kita punya pemecahan masalah. Seenggaknya ketika kita punya masalah, kita itu nggak terburu-buru untuk menghindar dari masalah tersebut. Kita punya yang namanya emotional intelligence yang baik. Gitu. Jadi itu kan berdaya. Tapi kalau misal nih, kita itu selalu menyalahkan lingkungan sekitar kita. Kalau misal ada masalah gitu ya, kesalahan teknis, kita udah bilang, ih salah kamu nih kayak begini. Gimana kalau kita bilang bahwasanya oh ada kesalahan teknis ya, coba kita lihat bersama-sama, mungkin kita bisa pecahkan bareng-bareng. Nah, itu kan lebih enak ya teman-teman. Artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Betul, kalau misal teman-teman mau naik kapal, teman-teman tidak bisa mengendalikan lautnya. Yang bisa kalian kendalikan adalah diri kalian untuk mengendarai ataupun mengendalikan kapal itu mau kemana arahnya. Jadi kayak gitu. Dan tentu salah satu manifest berdaya itu kita bisa berani speak, berbicara ataupun berpendapat gitu ya. Baik itu hal yang bikin kita kurang nyaman ataupun bikin seseorang itu bisa untuk grow lagi. Jadi dengan kita berani berbicara itu bukan seolah-olah apa-apa tuh harus kita bicarakan, bukan seperti itu teman-teman. Tapi berani bicara dalam artian ketika memang kita dibutuhkan untuk berbicara, ketika ada hal yang memang harus kita benahi, kita harus berani untuk menyampaikan. Jangan sampai ketika kita takut berbicara itu menghadirkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Dan tentu yang kedua adalah mampu menetapkan batasan. Berani menolak ini penting banget. Karena kebanyakan dari kita ya, dan aku berkaca pada diri sendiri teman-teman. Kadang kalau misal aku diajak keluar, aku kan merasa nggak enak gitu kayak, aduh kalau misal aku nolak nanti aku ditemenin nggak ya? Kalau misal aku nggak mau nongki sama dia, dia bakal mau nggak ya sama temenan sama aku gitu. Tapi aku melihat teman-teman, kalau misal sekiranya dari nongkrong itu aku mendapatkan sebuah value lagi, manfaat lagi gitu ya, nggak sekedar cuma ngopi, main HP, pulang. Tapi ada diskusinya, pasti aku ikut. Jadi menetapkan batasan itu adalah salah satu hal untuk bisa kita melindungi diri kita sendiri. Karena kalau misal kita mengiyakan segala hal, segala ajakan, kita nggak enakan,
yang menjadi nggak nyaman itu ya diri kita yang dikorbankan. Mungkin ya diri kita bilang nggak apa-apa lah, yang penting dia nyaman, toh aku juga meskipun nggak nyaman kayak gini aku bisa kok ngehandle. Tapi kan semakin hari semakin sering diterpa seperti itu, kita semakin menjadi orang yang terdekat. Jadi salah satu berdaya itu kita bisa menolak dan juga menetapkan boundaries untuk diri kita sendiri, menetapkan batasan. Dan yang terpenting, kalau misal kita mau berdaya nih, kita bisa menjadi inisiator, memberikan suatu inisiasi. Misal ada diskusi, misal pun ada orang yang sedang curhat ke kita gitu. Dan bisa jadi kita menjadi seorang pemimpin. Bayangin aja di komunitas ini, kalau nggak ada seorang pemimpin atau inisiator, nggak mungkin tercipta sahabat fisabilillah. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Makanya kenapa pemimpin itu penting. Namun dalam artian pemimpin itu kita harus mendampingi bersama, merangkul bersama. Dan tentu tugas dari pemimpin itu bisa mengkondisikan mana nih yang butuh bantuan. Gitu. Jadi kita saling bekerja bersama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan ngebahas terkait 3 pilar utama value diri atau nilai yang bisa kita tumbuhkan nih dalam diri kita. Yang pertama ada kompetensi ataupun skill. Aku yakin teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa, orang-orang yang keren, insya Allah gitu ya, bisa berdampak dan juga bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Gitu. Dan tentu dengan kita punya skill, kita bisa mempunyai problem solving yang bagus, kita juga bisa menguasai skill gitu ya, entah itu skill public speaking, skill editing, skill sales, skill yang lainnya. Karena menurut aku, ketika kita punya skill teman-teman, sesederhana kita punya skill komunikasi. Ketika ada sebuah problem, kita bisa mengatasi tanpa adanya miskomunikasi. Sedikitnya bisa diminimalisasi. Tapi kalau misal kita tidak punya skill komunikasi yang bagus, gimana? Teman-teman bisa bayangin nggak? Gimana murat-maritnya nanti di sebuah pekerjaan, di universitas, ataupun di lingkup sekolah. Karena komunikasi itu penting, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita harus punya kompetensi, skill khusus nih. Apa sih yang teman-teman suka, yang bisa teman-teman jadikan hobi, dan bisa jadi dari hobi kalian itu bisa mendapatkan fee ataupun uang gitu dari value diri yang kalian punya. Tapi jangan langsung ke fee ataupun uang gitu. Kita harus tahu skill mana yang bisa bikin kita terus grow. Skill ini menurut aku kita bisa untuk mempelajari semua skill. Cuma yang bisa teman-teman tekanin dalam diri harus punya satu skill yang benar-benar spesifik dan bisa bikin teman-teman itu dikenal keahlian kalian di situ. Gitu teman-teman. Yang kedua adalah karakter, integritas, pembawaan diri, ucapan, perkataan itu harus sesuai dengan perbuatan kita. Nah, nilai moral, etika kita, seberapa jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya itu sangat-sangat mahal, teman-teman. Karena kenapa? Karena kebanyakan dari kita, ketika kita sudah paham satu hal, ketika kita sudah banyak tahu, ketika kita tidak menilai bahwa kepercayaan orang lain itu penting, kadang kita akan menyepelekannya. Makanya punya integritas yang tinggi, punya tanggung jawab yang tinggi, dan juga seberapa jujur kita, itu sangat-sangat menentukan keberhasilan kita, teman-teman. Karena kalau orang-orang itu udah nggak percaya sama kita, udah hilang kepercayaan mereka karena ketidakjujuran kita, kita susah untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Jadi karakter, pembawaan diri kita itu harus diutamakan juga. Skill penting, tapi kejujuran itu nggak kalah penting, teman-teman. Yang selanjutnya adalah kontribusi ataupun dampak. Apa yang bisa kita berikan ke lingkungan kita? Dampak positif apa yang bisa kita tinggalkan? Terus pesan apa nih yang bisa bikin seseorang berubah menjadi lebih baik? Jadi kontribusi ini banyak banget macamnya ya teman-teman. Bisa dengan kita di lingkungan sekitar, misal offline, bisa juga online. Karena kan zaman sekarang kita juga
sudah ada di zaman digital yang benar-benar dahsyat ya. Apa-apa kita sudah bisa melihat di media sosial, apa-apa kita sudah bisa mencari di Google, apalagi sekarang sudah ada AI ya. Jadi dengan kita berkontribusi ataupun memberikan dampak, sebetulnya tidak harus di lingkungan offline selalu. Teman-teman bisa memanfaatkan HP ataupun media sosial kalian untuk bisa memberikan kontribusi juga. Namun alangkah baiknya kalau teman-teman mau lebih real lagi, skill yang kalian punya bagikan, sharing-sharing ke mereka, itu kontribusi teman-teman. Jadi sekecil apapun menurut aku itu tetap kontribusi. Yang penting dari niat ya. Niat apa yang mau kita tujukan ketika kita berbagi. Misal sederhana teman-teman suka anak-anak kecil ya, teman-teman inisiatif buat datang ke TK ataupun ke SD buat sharing-sharing terkait makanan 4 sehat 5 sempurna, ataupun teman-teman mau sharing-sharing terkait penggunaan handphone gitu ya, biar teman-teman itu adik-adik tidak sering menggunakan handphone. Itu kan juga kontribusi. Jadi bisa memberikan dampak mungkin yang awalnya dari mereka menyepelekan menggunakan handphone juga apa-apa gitu kan. Atau juga kalau ibuku marah, nanti juga nggak marah lagi gitu. Tapi ketika kita yang memberikan informasi tersebut, kadang dari mereka itu tercerahkan hatinya. Tergerakkan juga hatinya kalau misal, oh si Kak Wahid ini tadi bilang kayak gini ya. Oh jadi aku nggak boleh sering-sering main HP. Itu kan kontribusi. Meskipun kita tidak bisa melihat langsung ya teman-teman dampak dari seseorang ketika kita sharing-sharing ataupun juga berbagi experience ataupun ilmu, seenggaknya kita menyampaikan apa yang menjadikan seseorang itu lebih baik. Karena itu di luar dari kendali kita. Karena apa yang kita sampaikan bisa jadi akan membentuk seseorang lebih baik dengan niat, usaha, dan juga kegigihan mereka. Jadi seperti itu. Begitupun ketika aku mengajar public speaking, teman-teman. Aku tuh ngajar public speaking, terus juga ada beberapa teman-teman yang menyampaikan bahwa terima kasih Kak Nur sudah bikin konten. Dari konten Kak Nur, saya jadi lebih percaya diri lagi. Saya lebih bisa untuk menjadi moderator Kak Nur. Terima kasih banyak. Jadi kan kalau misal aku dapat pesan kayak gitu, seenggaknya aku merasa konten yang aku bikin itu kan berdampak ya teman-teman. Tapi kalau misal nih nggak ada sama sekali orang yang bilang kayak gitu, apakah bisa dibilang kalau misal konten kita tidak berdampak? Belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang merasakan dampak dari konten kita itu masih belum berani untuk menyampaikan ke kita. Masih belum berani untuk sharing-sharing ke kita bahwa konten yang kita tampilkan, konten yang kita sharing itu berdampak bagi mereka. Jadi tugas kita adalah melakukan dan sharing-sharing terkait kebaikan. Nah, di sini ada action plan ya, teman-teman. Kita bisa meningkatkan value dari diri kita. Yang tentu pertama, kita harus belajar dengan cepat. Menjadi pembelajar seumur hidup. Kenapa di sini saya bilang belajar cepat? Karena di zaman sekarang belajar itu super cepat ya teman-teman. Buka media sosial aja udah nemu konten. Buka YouTube nemu konten lagi. Gitu ya. Jadi kita harus menjadi pembelajar yang cepat dan juga adaptif. Dan tentu bisa difokuskan ke skill, soft skill yang membuat diri kita itu unik. Dan soft skill apa yang teman-teman bisa terus tingkatkan. Dan tentu di belajar cepat ini jangan disalahartikan. Artinya kita menjadi seseorang itu yang haus ilmu, teman-teman. Mohon maaf sekali di zaman sekarang memang banyak media-media yang sudah sharing tentang ilmu gitu ya. Kadang bikin kita burn out kalau terlalu banyak informasi yang kita masukkan gitu. Nah ini tugas kita untuk lebih adaptasi lagi. Mana nih yang bikin aku ngerasa nyaman buat belajar, tapi tidak mengurangi value ataupun manfaat yang akan aku dapatkan. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja, kapan aja, yang terpenting teman-teman tidak membatasi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal kita mau meningkatkan value diri kita, tentu kita harus punya jaringan yang berkualitas, teman-teman. Jadi
Kalau misal kita mau menjadikan diri kita yang lebih bervalue lagi, jangan sampai kita punya teman yang selalu ingin menjatuhkan diri kita. Kita udah sampai di tangga 5, kita ditarik lagi ke tangga 1. Kita naik nih, udah sampai di tangga 6, turun lagi nih ke 0. Gimana caranya kita bisa meningkatkan value kalau kita setiap naik, kita selalu ditarik buat turun. Naik, selalu ditarik buat turun. Gitu. Jadi kita bisa untuk mendekatkan diri kita ataupun kita sendiri nih yang membuat lingkungan kecil, circle kecil nggak apa-apa, yang penting bisa saling support. Nah itu yang penting karena kualitas dari pergaulan kita itu menentukan siapa diri kita, gimana pemikiran dari diri kita. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang punya value tinggi, punya kualitas yang bagus, kita tuh kadang minder tapi lebih ke arah motivasi. Pernah nggak sih teman-teman itu punya teman yang pintar banget mungkin, pandai sekali, jago sekali gitu. Terus ketika mereka berbicara, teman-teman tuh kayak, wow, Masya Allah, keren banget. Ada satu sisi yang bikin teman-teman mungkin insecure. Kok bisa ya dia sekeren itu? Tapi ada satu sisi juga yang bilang ke diri teman-teman bahwa aku kayaknya harus bisa deh kayak dia. Gimana ya caranya? Gitu teman-teman. Karena ketika kita mempunyai jaringan dan juga teman-teman yang berkualitas, lingkup pertemanan yang berkualitas, ya obrolan kita tidak hanya sekedar membahas keburukan orang lain, tapi membahas sesuatu yang bisa bikin kita upgrade, baik itu upgrade diri, upgrade skill, ataupun upgrade income yang sedang kita lalui. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau misal nih, teman-teman pasti udah tahu ya, satu kalimat sederhana ini, kalau misal kamu mau tahu siapa seseorang itu, coba kenali dari 5 orang terdekat dia. Dan kamu bisa menentukan seberapa tinggi kualitas yang dia miliki. Jadi kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita bisa minta feedback konstruktif ya, secara bertahap kepada orang-orang yang teman percaya. Misal kalian punya 3 teman aja, 2 teman aja, mintai feedback dari mereka. Jangan takut dikritik teman-teman, karena kritik itu bisa membangun diri kita menjadi lebih baik. Asalkan ketika ada kritik yang pedas banget, ada kritik yang bikin kita sakit hati ataupun nyentil hati kita, itu ada sebuah reason atau alasan gitu. Kenapa kamu mengucapkan hal tersebut? Jadi kalau misal orang yang benar-benar suportif ketika bilang, ih penampilan kamu kok kayak gitu ya tadi, seharusnya kamu nggak ngomong kayak gini sih, seharusnya kamu bilangnya kayak gini. Jadi ada evaluasi, pembenahan teman-teman. Tapi kalau seseorang itu hanya menyampaikan kritik yang pedas, menyakiti hati, terus juga bikin kita down, nggak ada sebuah alasan yang bisa bikin kita memperbaiki diri. Itu harus dipertanyakan lagi, apakah itu memang feedback yang membangun, kritik yang membangun, atau kritik yang bikin kita down, jatuh, dan nggak mau berproses lagi. Karena sebetulnya teman-teman, evaluasi itu adalah bahan bakar diri kita untuk meningkatkan value dari diri kita sendiri. Kalau misal ya nggak ada orang yang memberikan kritik, feedback, ataupun saran buat diri kita, ya kita nggak tahu di bagian mana yang perlu kita perbaiki, di bagian mana yang sudah bagus gitu. Jadi dengan adanya evaluasi, feedback, dan tentu perbaikan dari seseorang ketika menyampaikan, itu bisa mensupport diri kita menjadi manusia yang lebih bervalue lagi. Jadi value itu banyak macamnya ya teman-teman, tapi kita ringkas secara sederhana bahwasanya value diri itu adalah bagaimana cara kita membawa diri kita dengan skill yang kita punya, baik itu soft skill ataupun hard skill, ataupun juga pembawaan dari diri kita. Dan gak kalah penting, dari value yang kita punya harus punya yang namanya dampak buat orang lain tentunya. Jadi ilmu yang kita punya, kita harus bagikan juga ke orang-orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang juga bermanfaat untuk orang lain. Dan tentu teman-teman, dari langkah kecil kalian, aku yakin bahwasanya banyak sekali kesempatan yang sedang menunggu kalian di depan sana. Kesempatan emas
Teman-teman sekarang udah belajar ya, Masya Allah sekali. Meskipun teman-teman sekarang bisa nih untuk leha-leha, untuk tidur, ataupun jalan-jalan, tapi kalian menyempatkan diri untuk terus belajar. Dan itu adalah bentuk kualitas dari kalian, bahwasanya kalian lebih mementingkan belajar daripada harus keluar tanpa arah ataupun tujuan. Jadi aku terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Keren banget ya buat teman-teman mau belajar. Di sini aku bakal belajar bareng sama teman-teman tentu. Dan dari semangat kalian ini bisa bikin aku tambah semangat lagi, teman-teman. Dan terima kasih ya karena udah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang keren seperti teman-teman yang ada di sini. Jadi teman-teman, sebelum aku tutup, aku ingin menyampaikan bahwasanya kecantikan itu bisa menarik mata. Tapi kepribadian itu bisa menarik hati. Jadi dari sekarang kita nggak apa-apa kalau misal tidak cantik, tidak tampan, ataupun kurang cantik, kurang tampan. Tapi kita tonjolkan value diri yang kita punya. Kalau misal aku sedikit bercerita, ini bukan buat perbandingan ya teman-teman, tapi ini sebagai bahan untuk merefleksikan diri bahwasanya kadangkala memang dunia itu jahat teman-teman. Buat orang-orang yang mungkin tidak memiliki kesempurnaan fisik. Sampai ketika aku berkaca di masa sekarang dan di 10 tahun lalu, aku tuh pernah dibully. Karena ya, tahu sendiri ya, kalau standar orang cantik, harus putih, harus glowing gitu ya teman-teman. Sedangkan waktu aku SD dulu, aku benar-benar jadi orang itu yang selalu mementingkan kayak belajar sampai lupa caranya merawat diri. Tapi dari situ aku belajar teman-teman bahwasanya memang seseorang itu berproses. Jadi ketika aku membahas terkait kecantikan, ketampanan, ataupun dari kesempurnaan fisik, seenggaknya kita itu bisa merawat diri kita lebih baik lagi. Misal dengan berpakaian rapi, menggunakan bedak, ataupun lain sebagainya, dan itu sudah cukup. Tidak harus yang sampai oplas gitu ya. Misal ingin membuat hidung kita mancung, ingin membuat bibir kita terlihat lebih mempesona lagi gitu. Karena dengan kita berdaya, dengan kita mempunyai value, dengan tarik seseorang itu bisa makin melekat teman-teman. Jadi kita nggak dikenal sebagai seseorang yang tergiur dari segi fisiknya, tapi dari ilmu yang kita punya, experience yang kita punya. Experience itu mahal teman-teman. Jadi diri kita adalah aset terpenting yang kita miliki. Kita bisa merawat diri kita dan tingkatkan value yang kita punya. Karena meskipun kadang kita membutuhkan orang lain untuk memvalidasi diri kita, untuk memberikan pujian terhadap diri kita, tapi nggak kalah penting, yang kita butuhkan adalah diri kita sendiri. Karena dalam situasi apapun, dalam ya baik itu sedih, senang, bahagia, dan lain sebagainya, yang selalu hadir di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Orang-orang sebetulnya tidak tahu ya teman-teman apa yang sedang kita rasakan, apa juga yang sekarang kita sedang alami. Cuma yang ingin mereka tahu adalah kita mungkin hadir dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang ceria gitu. Jadi buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, mungkin sedikitnya hal yang bisa saya sharing ya buat teman-teman, ini bisa menjadikan sebuah tamparan tentunya ya buat diri aku sendiri, buat terus membenahi diri, menjadikan kualitas diri lebih baik lagi. Karena jujur teman-teman, semakin kesini kadang kita semakin diterpa oleh realita yang semakin bikin diri kita tuh ngerasa tertekan gitu ya. Kita harus perfect dalam segala hal. Cuma ketika kita fokus pada diri kita sendiri, kita fokus menggunakan kacamata kuda ya, kita nggak toleh-toleh kanan kiri, meskipun kita tidak sesempurna itu, kita bisa untuk lebih grow lagi. Tentunya di sini yang mendampingi saya yang menjadi moderator malam hari ini yaitu Kak Wahid. Saya yakin Kak Wahid dan juga teman-teman di sini terus
ingin meningkatkan value dalam diri, karena itu sangat-sangat mahal, teman-teman. Sangat-sangat mahal, lebih daripada kesempurnaan fisik yang selalu kita bandingkan. Kayak misal, kamu gak lebih cantik dari itu, kamu gak lebih tampan dari itu. Tapi ketika kita punya value, orang-orang gak melihat fisik itu dibuang belakangan gitu ya. Yang mereka pentingkan adalah nilai dari diri seseorang. Jadi buat teman-teman semangat terus ya. Terima kasih yang sudah standby dari awal sampai akhir tentunya. Meskipun aku di layar Meet ini nggak bisa ngelihat kalian ya karena aku share screen, tapi aku yakin teman-teman di sini mengamati dari awal sampai akhir dan tentu aku akan belajar bareng sama kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Abdul Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Nur. Tentunya materi kita pada malam hari ini ya teman-teman. Ilmunya sangat luar biasa, bermanfaat dan juga sangat daging sekali. Karena kita mendapatkan banyak ilmu yang tentunya nanti bisa kita sama-sama implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pedoman kita juga ya teman-teman untuk lebih berani mengambil tindakan seperti itu ya. Oke. Maka dari itu tibalah kita pada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Ini nanti kami akan buka 5 penanya ya tentunya. Maka dari itu silahkan bersiap diri untuk mengangkat tangan. Jadi nanti ketika saya menghitung 1, 2, 3 silakan untuk mengangkat tangan ya. Seperti itu ya. Jangan angkat tangan dulu. Tunggu ya, sabar ya. Oke. Ketika saya menghitung saya akan melihat seperti itu ya. Oke. Kak Anggun bisa diturunkan dulu fiturnya. Kak Anggun, mohon maaf. Seperti itu. Ya nanti saya juga akan ngecek di kolom komentar juga ya. Mungkin untuk kesempatan bertanya secara langsung lewat fitur angkat tangan dulu ya. Jadi biar berani untuk ngobrol. Itu kan salah satu cara untuk teman-teman biar berani juga ya. Keluar dari apa ya sesuai dari yang disampaikan oleh Kak Nur tadi seperti itu ya. Terima kasih. Oke, saya hitung ya 1, 2, 3. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya, saya pilih dulu ya. Yang pertama ada Kak Irma. Kak Irma dulu, silakan. Ayo Kak Irma. Kak Irma bisa on mic mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irma. Afwan Kak, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana sih menegur atau memberitahu teman kita yang selalu merasa paling cantik, sehingga ia selalu merendahkan orang lain dengan cara menghina fisik orang tersebut, sehingga orang tersebut merasa tidak pede berteman dengan siapapun karena merasa insecure. Sedangkan ketika kita atau ada orang lain yang menegur teman kita tersebut, ia malah merasa tersinggung dengan teguran tersebut karena ia merasa apa yang ia lakukan atau yang telah ia katakan sudah benar. Mungkin hanya itu saja Kak, syukran. Oke, baik. Terima kasih Kak Irma. Ini mau kita keep dulu atau langsung dijawab Kak Nur? Gimana Kak Nur? Kalau misal memang mau dijawab dulu biar nggak lupa juga boleh Kak Wahid. Ya, boleh dijawab. Ya langsung jawab ya. Terima kasih banyak Kak Irma untuk remindernya ya. Ini kayaknya aku berkali-kali berkaca pada diri sendiri juga ya. Kalau misal ada seseorang yang merasa di dalam sebuah circle, aku contohin gitu ya Kak Irma, misal kita dalam satu circle ada 5 orang, terus 1 orang ini merasa paling cantik gitu ya. Terus yang 4 orang ini merasa di bawah dia dan terus dia kayak semena-mena gitu ya karena cantik mungkin, terus misal seringkali dengan gampangnya menyampaikan ke orang tersebut bahwa dia tuh nggak cukup sempurna. Jadi sebenarnya ini juga masuk ke bullying ya teman-teman. Cara verbal. Karena dengan bullying yang terus-terusan kita mengatakan bahwa kamu nggak sempurna, kamu nggak cantik, kamu nggak ini, kamu nggak itu bisa bikin seseorang
tidak percaya diri, dan bahkan seringkali menutup diri dari lingkup sosial. Dan itu sangat-sangat menyakitkan ya teman-teman, kalau misal kita melihat teman kita seperti itu. Jadi kalau menurut aku pribadi, Kak Irma, ada dua hal yang bisa Kak Irma lakukan. Yang pertama, kalau misal memang sudah ditegur, kalau misal orang tersebut merasa tersinggung karena apa yang dia ucapkan mungkin udah merasa benar gitu ya, jadi jangan ditegur lagi. Yang kedua, Kak Irma dan juga teman-teman kalau memang merasa kurang nyaman dengan orang tersebut, aku tidak menyuruh untuk Kak Irma tidak berteman. Tapi alangkah baiknya kalau misal kita awalnya menjadi teman dekat, kita bisa menjauh perlahan Kak Irma. Dengan kita menjauh, mungkin dia bisa introspeksi diri. Mungkin dia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ya si Kak Irma, misal si A, si B, dan juga si C, kok nggak seperti biasanya? Kok dia udah berubah? Jadi dari bahan introspeksi dia bisa berkaca pada dirinya sendiri. Mungkin dia akan bertanya ya, kalau dia termasuk orang yang peduli. Kalau dia orang yang peduli, pasti dia akan bertanya, Kak Irma dan teman-teman kenapa ya? Mungkin dia langsung bertanya, kenapa sih Irma sama teman-teman kok udah nggak temenan deket lagi sih sama aku gitu. Nah, kalau misal kayak gitu lagi, coba diingatkan lagi. Maaf ya sebelumnya, kita tuh sebetulnya bukan nggak mau temenan sama kamu. Cuma karena kita sudah sering nge-reminder, kita juga sering menegur kalau misal kamu jangan seperti ini karena bisa menyakiti hati orang, tapi kamu tetap aja. Jadi kita memilih untuk sedikit menjauh dari kamu. Nah itu kalau misal orangnya peduli Kak Irma. Tapi kalau misalnya orangnya bodoh amat, kayak misal ya udah mau ditemenin atau enggak ya bukan masalah aku gitu kan. Jadi kalau misal kayak gitu ya memang kita harus set boundaries. Dari apa yang sudah aku sampaikan tadi, kita atur batasan kita terhadap seseorang yang bikin kita nggak nyaman. Apalagi paling bahaya ya teman-teman kalau ngebahas terkait fisik. Kadang seseorang itu menonjolkan dari fisik, dari apa yang dia punya, dari mungkin kecantikan yang dia miliki karena dia merasa kalah saing dari segi value-nya. Mungkin seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan sekali, tapi kalau misal kita sudah menegur baik-baik, kita sudah menyampaikan baik-baik, namun nggak mempan, coba kita jauhi perlahan. Karena itu adalah salah satu cara yang bisa sangat-sangat memungkinkan. Karena nggak bisa teman-teman kita terus-terusan bilang, kamu jangan gitu ya, kasihan gini, kamu jangan gitu. Kalau tidak terbuka dari dalam diri dan hatinya sendiri, dia tidak akan berubah. Itu teman-teman. Seseorang itu sangat susah sekali untuk mengubah dirinya sendiri, apalagi mengubah orang lain. Jadi kita harus bisa ya memposisikan diri selayaknya si orang tersebut. Kalau misal kayak gini udah nggak mempan, ya sekarang aku aja nih yang mundur pelan-pelan. Jadi kayak gitu Kak Irma, ya kalau bahasa kasarnya kita nge-cut off seseorang ya, tapi nge-cut off itu bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita nggak mau berteman. Tapi dengan kita nge-cut off, artinya kita masih peduli sama diri kita. Kita peduli sama teman kita yang selalu merasa tersakiti. Karena kita juga nggak tega ya, kalau dalam satu circle 5 orang, terus dia selalu yang diejek-ejek masalah fisik, masalah kekurangannya. Kita berkaca pada diri sendiri teman-teman. Kalau misal aku ada di posisi itu, sakit nggak? Sakit. Ya kalau dia yang merasa lebih tinggi dari kita, semoga Allah lunakkan hatinya ya untuk berubah, untuk bisa tergerakkan hatinya untuk tidak seperti itu lagi kepada orang lain. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman seberapa kuat hati seseorang. Bisa jadi karena ucapan yang mungkin dibungkus dalam perkataan bercanda, itu bisa menjadi hal yang menyakitkan dan menjadi trauma seumur hidup. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, alangkah baiknya kita diam untuk tidak mengatakan apa. Jadi seperti itu Kak Irma, semoga bisa diterima ya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sudah bisa diterima ya Kak Irma ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, seperti itu. Kita akan langsungkan ke penanya kedua ya. Mohon maaf, ada yang on mic ini bisa di mute dulu. Kak Ana. Oke, siap, terima kasih. Bisa diturunkan dulu teman-teman untuk. Oke, siap. Saya tunggu Bali. Ya. Oke. Kak Ana mohon mic-nya bisa di mute dulu Kak Ana. Mohon maaf.
Oke, sudah kondusif ya? Oke, mungkin langsung saja kita beralih ke ini teman-teman turun dulu deh, turun dulu, mohon maaf, turun dulu untuk angkat tangannya ya. Saya kembali untuk hitung lagi ya. Oke. Saya kembali hitung ya. 1, 2. Bentar, masih 2. 2, 3. Silakan. Oke, Kak Anggun. Kak Anggun sepertinya dari tadi ini udah sangat semangat nih. Jadi silakan Kak Anggun untuk bisa on mic dan juga bertanya kepada Kak Nur. Silakan Kak Anggun. Kami persilakan untuk bertanya ya. Halo Kak Anggun. Ya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Anggun Rahmawati dari Room 5. Izin bertanya, Kak. Gimana caranya kita mengetahui skill kita ini cocok di mana ya? Di public speaking atau di bidang lainnya? Dan gimana caranya kita memulai untuk langkah awal agar value kita naik dan langkah awal kita bisa public speaking juga gitu Kak, dan langkah awal untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang gitu Kak. Syukran jazakillah kayak. Masya Allah, siap Kak Anggun. Bisa langsung dijawab Kak Nur? Oke, siap. Insya Allah bisa langsung dijawab. Terima kasih banyak Kak Anggun, kayaknya excited banget ya dari tadi, dari pertama ini mengacungkan tangan terus. Terima kasih banyak Kak Anggun untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan Kak Anggun itu kurang lebih gimana caranya untuk kita bisa menemukan skill ataupun passion kita di mana gitu. Dan dari mana nih kita memulai langkah awalnya gitu ya, kurang lebih Kak Anggun. Jadi kalau misal nih aku menyampaikan based on my experience dari apa yang sudah aku lakukan, tentu untuk kita menemukan passion ataupun skill yang kita bisa ataupun beneran skill yang kita mau nih, itu sebenarnya bermula dari entah itu memang hobi yang kita suka atau dari keterpaksaan malah Kak Anggun. Karena kalau misal ngebahas terkait skill ya, mungkin aku sekarang dikenalnya sebagai seseorang yang sering ngebahas terkait public speaking gitu. Tapi teman-teman, sebelum aku sampai di titik ini, aku tuh takut banget kalau disuruh buat ngomong depan banyak orang. 5 tahun lalu, aku ingat banget, 5 tahun lalu, kalau misal aku disuruh ngomong, itu aku pura-pura nunduk. Kayak pura-pura sibuk ya teman-teman, biar apa? Biar nggak disuruh buat tampil. Nah, tapi apa yang buat aku bisa menentukan bahwa skill aku di public speaking itu dari konsistensi. Jadi aku show up tiap hari ke Anggun. Jadi kalau misal nih, aku nggak tahu nih skill public speaking, gimana caranya biar ngomong ke orang itu lebih nyaman didengar, tidak belibet gitu ya, nggak ngeblank juga. Jadi aku pelajari terus-terusan. Nah dari apa yang aku pelajari, aku coba sharing ke orang lain. Karena kalau dalam istilahnya, ketika kita belajar, hal yang paling sangat penting itu kita mengajar lagi. Jadi dengan ilmu yang kita punya, kita berikan lagi ke orang-orang untuk bisa tahu nih sejauh mana pemahaman yang kita punya. Jadi kalau misal Kak Anggun bingung apakah skillnya di public speaking, skill design, editing, fotografer, videografer, dan lain sebagainya, coba Kak Anggun tanyakan ke diri Kak Anggun sendiri. Apa yang Kak Anggun suka? Dan apa yang sekiranya Kak Anggun itu bisa bagikan juga ke orang lain. Namun ketika Kak Anggun sudah tahu, oh kayaknya aku lebih suka di bahasa Inggris deh Kak Nur. Itu kan juga soft skill ya teman-teman. Bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris memang selalu dibutuhkan, tapi itu adalah skill juga. Dan itu perlu kita pelajari. Atau enggak kalau misal nih Kak Anggun hobinya atau skillnya itu di bagian, aku suka di bagian kreatif Kak Nur. Aku tuh seneng banget ya kalau misal harus menuangkan ideku ke poster, ideku ke Canva, misal tulisan-tulisan, itu kan masuknya di bagian kreatif ya teman-teman. Nah untuk kita bisa terus menaikkan value yang kita punya, itu kita nggak sekali 2 kali, 100 kali, 1000 kali. Kita harus terus show up setiap hari, tunjukkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Dan
kalau misal teman-teman sabar, mau berproses gitu ya, nggak instan, aku yakin teman-teman bisa menjadi seenggaknya, meskipun tidak terbaik satu di bidang itu, teman-teman dikenal sebagai orang yang expert, ataupun seseorang yang, wah skillnya nih spesifik nih di bagian sini. Kalau teman-teman juga ngebahas terkait public speaking, mungkin gak cuma aku, konten kreator ya, terkait public speaking, banyak teman-teman, bahkan lebih dari 10 orang yang ngebahas terkait public speaking. Tapi karena aku sering ngebahasnya terkait public speaking, jadi dikenalnya sebagai seorang yang spesifik di public speaking. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Anggun. Dan langkah pertamanya itu dimulai dari mindset. The power of mindset itu penting banget. Dan bahkan kadang kebanyakan orang itu nggak sadar kalau hal-hal yang kita lakukan per detik ini itu mulainya dari pikiran kita. Itu sederhana, kalau Kak Anggun bertanya dari mana mulainya, dari pikiran kita. Kalau Kak Anggun mau belajar terkait skill A, di mana Kak Anggun belum tahu sama sekali, belum punya pengalaman, tapi Kak Anggun bilang, aduh kayaknya susah ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Ya udah deh nggak usah. Nah dari mindset yang seperti itu kita nggak bisa untuk memulai, karena ketika kita mau expert di suatu bidang ataupun kita paham di satu bidang tertentu, menguasai skill tertentu, kita harus bisa berdamai dengan rasa takut, dengan pikiran-pikiran negatif yang selalu menyela dalam pikiran kita, karena dari pikiran itu yang akan menjadikan sebuah kenyataan, tindakan. Jadi take action dulu ya teman-teman, jangan overthinking, jangan ngerasa nggak bisa, karena kita itu lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Jadi seperti itu Kang Gun, semoga terjawab. Kalau misal belum terjawab nanti bisa dikoneksikan lagi untuk kita sharing-sharing. Jadi seperti itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Nur atas jawaban dari pertanyaan Kak Anggun. Sudah sangat jelas ya Kak Anggun untuk jawaban dari Kak Nur terkait pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Oke, baik. Mungkin untuk penanya ketiga, saya beralih ke kolom komentar kali ya, Kak Nur ya. Biar bervariatif, biar teman-teman juga yang di komentar, biar tidak merasa, aduh tidak dibaca nih sama Kak Wahid gitu ya, takutnya gitu, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa diturunkan kembali resennya, nanti mungkin akan ada sesi kembali seperti itu ya. Saya beralih ke kolom komentar, sebentar saya akan pilih. Oke, ini ada dari Kak Salafia. Saya bacakan ya. Sebelumnya apakah suara saya masih jelas Kak Nur? Masih terdengar? Masih ya? Oke. Siap, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salafia izin mengajukan pertanyaan Kak. Bagaimana supaya kita berani berbicara di hadapan orang lain dan menyampaikan pendapat tanpa khawatir akan komentar atau penilaian mereka, tetapi fokus pada niat baik dan pesan yang ingin disampaikan, seperti itu Kak. Bisa dipahami Kak Nur ya pertanyaannya? Bisa. Terima kasih banyak Kak Wahid yang sudah membantu membacakan, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misal kita mau lebih berani buat ngomong depan banyak orang gitu kan ya, terus kita tidak berfokus pada komentar atau penilaian orang lain, itu balik lagi ke niat, tujuan awal kita berbicara, dan tentu hati kita, pikiran kita itu harus sinkron semuanya. Jujur di awal-awal ini gak mudah ya teman-teman, buat kita bisa berdamai dengan rasa takut, dengan juga penilaian orang lain, tentang juga banyak keraguan yang muncul gitu ya di dalam pikiran kita. Kita itu kadang mau menyampaikan sesuatu hal yang penting, cuma karena kita takut akan penilaian orang lain, kita tuh nggak jadi buat ngomong. Kita tuh bilang bahwasanya, oh jangan sekarang deh, nanti kalau misal pertanyaanku terlalu leceh gimana ya, kalau misal pendapatku terlalu singkat gimana ya, kalau nggak diterima sama orang-orang gimana ya gitu. Sama Kak Salafia sebetulnya dari pertanyaan itu sudah terjawab. Kalau misal kita mau untuk memfokuskan, jangan fokus ke penilaian orangnya, justru kita harus fokus ke pesan ataupun manfaat yang bakal mereka dapetin. Karena ketika kita hidup ya di dunia ini,
kadang kalau memang ada orang yang nggak suka ke kita, mau kita bernafas sekalipun, nafas aja tuh, itu salah di mata mereka gitu. Apalagi ketika kita menyampaikan ide yang berlian, pendapat-pendapat yang sangat-sangat berkelas gitu ya. Pasti ada beberapa orang, satu dua orang yang mungkin kurang suka, apalagi mengkritisi misalnya pendapatnya seperti itu. Tapi kan dengan pendapat kita itu bisa membuka ruang ataupun obrolan baru yang bisa menjadikan obrolan itu nggak cuma ada di titik ini, tapi bisa ke level selanjutnya. Jadi seperti itu Kak Salafia, kalau misal kita mau menyampaikan pesan, jangan overthinking, jangan terlalu mikirin apa kata orang, fokus ke pesannya, fokus juga ke value yang kita bawa, terus jangan lupa fokus juga ke manfaat yang bakal mereka dapat dari apa yang kita sampaikan. Karena sejauh ini aku belajar public speaking, mungkin di awal-awal ya orang yang bilang kayak cringe banget sih konten ngapain gitu kan, jelek banget sih public speakingnya. Bahkan ya teman-teman, kalau misal aku ingat di waktu SD, aku tuh baca, teman-teman tahu ya pembacaan undang-undang ya. Undang-undang tuh kan banyak ya teman-teman. Kalau misal aku berbicara seperti ini, aku kan bisa improve ya, nggak harus berpacu pada teks. Tapi kalau undang-undang, aku tuh kan harus benar-benar yang kayak dari awal sampai akhir dibaca. Aku tuh gemeteran, terus juga suaranya nggak stabil. Yang biasanya suaranya tuh full, tiba-tiba di sini teman-teman. Tapi tahu, ketawa kecil dari seseorang itu bikin aku trauma sebetulnya sampai beberapa tahun ke depan. Makanya kenapa kadang orang-orang yang mungkin ngejudge kita, memberikan penilaian-penilaian yang kurang baik padahal kita baru memulai, itu sebenarnya bukan ada di level kita. Justru mereka ada di bawah kita. Karena kalau misal seseorang itu levelnya sudah di atas kita, mereka akan berusaha untuk merangkul, memberitahu roadmap-nya seperti apa. Jadi jangan khawatir teman-teman, selagi apa yang kamu sampaikan itu baik, bermanfaat dan juga positif, kalian bisa menampilkan terbaik versi kalian sendiri. So be yourself. Jadilah diri kamu sendiri dan itu menjadikan kamu seorang yang lebih otentik lagi. Seperti itu Kak Salafia, semoga menjawab. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nur jawabannya. Kita mau lanjut atau sudah dicukupkan Kak Nur untuk menanya ini? Bagaimana? Kalau aku mah gas aja, kalau Wahid nggak apa-apa. Kalau dari tim bagaimana? Kalau dari tim juga lanjut, monggo kita lanjut karena sepertinya banyak juga ya pertanyaan dari teman-teman yang masih belum dijawab. Iya betul. Sepertinya masih banyak teman-teman yang masih bersemangat untuk bertanya ini. Tanya. Hitung. 2, 3. Silakan mengajukan tangan. Yang mau bertanya? Oke, ada Kak Ana Ziva. Silahkan. On mic Kak, untuk bertanya kepada Kak Nur ya. Kami persilakan kepada Kak Ana Ziva. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah memberi anak kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An-Nazifa dari ROM 6. Izin bertanya Kak Nur, bagaimana caranya untuk menyikapi teman kita, sahabat kita untuk tidak menyeleneh kepada kita seperti menyepelekan kita dan mungkin sering menyepelekan kita dengan hal-hal kecil atau membanding-bandingkan kita. Apakah teman seperti itu pantas kita tinggalkan atau kita mesti temenan dengan dia? Seperti itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Ana. Apakah sudah bisa dipahami Kak Nur untuk pertanyaan dari Kak Ana? Oke, aman. Ya. Kak Wahid. Terima kasih juga Kak Ana yang sudah bertanya ya terkait gimana kalau misal teman kita itu nyepelein diri kita, sering juga ngebanding-bandingin diri kita gitu. Nah ini balik lagi ke Kak Ana. Kalau misal Kak Ana kurang nyaman terkait perlakuan dari teman Kak Ana, coba Kak Ana tanya
langsung gitu ya, biar nggak salah paham. Sebelumnya mohon maaf banget ya kan, mungkin dari apa yang aku sampaikan ini bisa bikin kamu sedikit tersinggung. Tapi kalau misal aku tidak menyampaikan, mungkin aku yang terus-terusan gak nyaman gitu, karena sejauh ini aku masih mau temenan sama kamu gitu. Komunikasikan dulu ke Ana. Kalau misal iya emangnya ada apa gitu. Oh berarti dia tuh nggak peka ke Ana. Jadi dengan apa yang dia lontarkan itu dia merasa kayak, oh si Kak Ana ini nggak bakal ambil hati nih gitu kan. Biasa aja kayak ya bercanda doang gitu. Padahal Kak Ana dalam hati kan merasa kayak, kalau aku dibanding-bandingin terus kan kepercayaan diri kan makin turun. Terus juga nggak percaya diri. Terus juga sering ngomong ke diri sendiri, oh iya ya benar juga kalau aku nggak se-worth it itu. Nah itu kan bikin masa depan kita itu dalam artian ya teman-teman, itu kan gelap ya, jadi abu-abu. Mungkin yang awalnya udah mau ke putih, jadi abu-abu karena dari perkataan orang tersebut. Jadi komunikasikan dulu, maaf sebelumnya gitu kan, kenapa kamu sering bilang kayak gini, kenapa kamu sering ngebandingin aku sama si A gitu. Jujur aku nggak nyaman dengan apa yang kamu sampaikan, meskipun kamu dalam konteks bercanda, karena aku tuh masih berproses. Jadi komunikasikan seperti itu ke Ana. Tapi kalau misal Kak Ana sudah mengkomunikasikan, tidak ada itikat baik dan terus malah bertambah ataupun menjadi-jadi, ketika berbicara bisa dipikirkan ulang. Bisa dilanjutkan untuk berteman, dalam artian kalau misal dia mau berubah, bisa di cut off kalau makin menjadi-jadi. Karena kalau misal Kak Ana tidak bisa untuk mengendalikan seseorang untuk bisa bersikap A, B, ataupun C, Kak Ana bisa memposisikan diri Kak Ana untuk mengendalikan hal tersebut. Jadi kalau Kak Ana tidak mau merasakan hal yang sama, cari circle yang berbeda, cari teman yang berbeda. Meskipun ya kita tuh kan nggak enakan ya teman-teman, jujur kita nggak enakan, kita sering mikir kayak kalau misal aku nggak temenan sama dia gimana ya gitu. Tapi kan itu bentuk dari kita melindungi diri kita. Jadi kalau misal Kak Ana mau yang lebih adil lagi, komunikasi itu adalah jalan utama. Biar silaturahmi kita tidak terputus, pertemanan kita juga tidak terputus ya, karena komunikasi kita yang baik. Namun kalau misal tetap dikomunikasikan seperti itu, tidak ada perubahan malah makin parah, ya itu dipikir-pikir lagi ke Ana. Karena lingkungan pertemanan itu akan menentukan kualitas dari diri ke Ana sendiri. Kalau misal ke Ana sering-sering insecure, sering gak percaya diri, kapan bisa makin improve? Yang ada malah sering ngebandingin diri sama orang lain, prosesnya sama orang lain. Jadi seperti itu Kak Ana. Semoga menjawab ya, dan aku doain teman-teman juga pasti doain Kak Ana mendapatkan teman-teman yang satu frekuensi, terus juga satu tujuan, yang meskipun kita tidak sama-sama sempurna, kita saling berproses bersama. Jadi tujuan berteman untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Seperti itu Kak Ana, semoga menjawab ya, semoga bermanfaat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Oh, gimana Kak bisa terjawab ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi ya. Kita beralih ke penanya terakhir ya. Saya kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya silakan. Mohon maaf, yang mau bertanya silakan untuk mengacungkan tangannya atau menggunakan fitur raise hand-nya ya, seperti itu. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan. Baik. Silakan Kak Elvi untuk bisa langsung on mic dan bertanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya mungkin lebih ke dunia pekerjaan atau dunia lingkungan sosial ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga hati agar tidak terjebak pada standar kecantikan dunia, tetapi fokus pada kualitas iman dan amal. Karena kan semakin dunia kita sekarang maju, semakin standar kecantikan itu meningkat, apalagi di dunia pekerjaan. Hanya itu saja. Mohon maaf, suara saya cukup jelas. Baik. Terima kasih. Jelas Kak? Ya, siap. Terima kasih. Sudah bisa dipahami ya Kak Nur ya? Oke.
Bisa Kak. Siap. Terima kasih banyak Kak Elvi yang sudah bertanya ya terkait standar kecantikan dan gimana cara kita untuk tetap teguh ya iman kita dan juga pendirian kita. Mungkin dari banyaknya tekanan apalagi di dunia sosial sekarang gitu ya, yang apa-apa tuh serba dikaitkan dengan kecantikan, dan kadang ya tidak bisa dipungkiri kalau misal penilaian itu bisa tergantung dari para seseorang gitu ya. Kalau misal sederhana kita kaitkan di dunia perkuliahan, mungkin ada dosen yang misal memberikan nilai bagus untuk orang yang cantik. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari aku pribadi sebetulnya KLV itu bermula dari hati. Semua bermula dari hati dan juga niat dari diri kita sendiri. Mau sebanyak apapun tekanan dari eksternal, kita kan punya diri kita ya di bagian internal yang lebih banyak bisa untuk mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kalau misal terlalu banyak tekanan dari lingkungan pekerjaan ataupun di kantor kita terkait paras, kecantikan, ketampanan dan lain sebagainya, ya kita cukup dengarkan saja sebetulnya. Karena kan kita tidak bisa langsung menyela kayak misal jangan ngomong kayak gitu terus, nggak enak buat didengar gitu kan ya. Kecuali kita one on one, mungkin kita bisa menegur secara halus ya. Tapi kalau dalam konteks semua orang sudah berbicara seperti itu, meskipun kita tertekan, kita tuh kan nggak bisa langsung kayak menyalahkan. Apalagi mungkin seseorang yang bekerja itu ada tingkat levelnya. Kayak misal atasan gitu ya, pekerja dan lain sebagainya, kita mungkin masih melihat dari segi itu. Jadi yang bisa KLV lakukan untuk tetap memperkuat iman ya mungkin sekedar didengarkan, namun jangan langsung dimasukkan ke hati. Agak sulit Kak. Mungkin ketika aku berbicara memang mudah gitu. Cuma ketika ada reminder seperti ini, mungkin kita bisa merefleksikan diri sebelum tahun 2026 itu berakhir, kita refleksikan diri kita. Kalau misal aku tidak bisa mengendalikan orang-orang kantor, orang-orang yang berbicara terkait kecantikan, paras, dan lain sebagainya, apa yang bisa aku lakukan? Oh, mungkin yang pertama, aku cuma bisa sekedar mendengarkan. Namun kalau misal selalu menyinggung hal tersebut, sampai sering membanding orang lain gitu ya, yang sama-sama bekerja di sana, mungkin aku harus berbicara ke orang tersebut gitu. Tapi dalam konteks itu dalam waktu yang bukan hal yang masih panas-panasnya gitu Kak Elvi. Jadi ketika sudah suasananya itu adem, tentram, nggak ada problem, itu KLV bisa untuk apa? Untuk membahas secara personal gitu. Karena kalau misal kita langsung menegur seseorang itu di depan banyak orang, itu kan dalam artian mungkin kita lebih ke arah ke mempermalukan seseorang ataupun bahkan diri kita sendiri ya. Jangan jadikan ucapan kita itu sebagai sarang untuk menjebak diri kita sendiri. Jadi seperti itu KLP terkait keimanan dan juga keteguhan hati itu berawal dari niat dari diri kita sendiri. Dan tentu kalau ngebahas terkait kecantikan itu kan relatif banget ya. Banyak orang cantik, banyak orang tampan, banyak orang yang juga berkelas. Tapi kalau misal kita fokus pada diri kita sendiri ya, kita akan grow. Meskipun jalan kita pelan ya, seperti kura-kura sekalipun, ataupun siput sekalipun gitu. Tapi kalau kita selalu berkaca pada kemampuan orang lain, pencapaian orang yang kita punya, kita akan kehilangan rasa syukur. Jadi jangan bandingkan diri kita sama orang lain, justru bandingkan dengan diri kita yang sekarang sama diri kita di hari esok, di hari kemarin, ataupun 5 tahun yang lalu. Jadi seperti itu KLV. Karena kalau kita berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita tidak punya ruang ataupun wadah dalam hati kita untuk membenahi diri kita sendiri. Kita selalu repot gitu ya ngurusin urusan orang yang dimana orang itu juga nggak peduli kita ngurusin atau enggak. Jadi kayak gitu KLV, semoga bermanfaat ya, semoga juga menjawab. Mohon maaf kalau ada kekeliruan karena setiap hal dari kita itu pasti ada naik turunnya ya KLV, apalagi di dunia pekerjaan, dunia perkuliahan ataupun sekolah sekalipun, semua orang punya masanya dan kita tidak bisa mengendalikan ucapan semua orang. Tapi ketika kita melihat seseorang itu berbicara hal demikian, kita kurang suka dalam artian kurang respect, coba kita beralih ke diri kita sendiri dan refleksikan. Kalau saya tidak suka diperlakukan seperti itu, saya tidak boleh atau jangan memperlakukan orang seperti itu.
Jadi jangan sampai menjadi pola yang sama ya teman-teman. Karena misal nih kalau kita habis dibully seperti aku dulu dibully, terus sekarang aku mau membuli karena dulu pernah dibully, itu kan selalu menjadi rantai yang tidak akan pernah terputus. Jadi kalau kita merasakan ketidaknyamanan itu di diri kita sendiri, coba kita refleksikan dan jangan tularkan itu ke orang lain. Karena kalau kita nggak nyaman, apalagi orang lain. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Elvi atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur atas jawabannya. Kak Elvi, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya tadi? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sesi materi kita pada malam hari ini sudah sangat hebat ya. Dan alhamdulillah selesai dengan tema kita tadi, tidak penting seberapa cantik dan tampan dirimu, tapi yang terpenting adalah seberapa mampu kamu berdaya dan juga bervalue. Seperti itu ya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman pada malam hari ini, bahwasannya kita itu belajar untuk memberdayakan diri kita sendiri, bukan kita berfokus pada penampilan, karena sesungguhnya itu ya, baru kita bisa kita ya, kita kolaborasikan, kemudian nantinya kita pasti akan bisa berdaya untuk bisa mengenalkan diri kita itu seperti apa sih kepada orang lain, bukan dari fisik, dari kecantikan, dari ketampanan, tapi dari apa yang kita punya gitu. Bagaimana orang lain mengenal diri kita dan bagaimana orang lain menilai diri kita, tidak hanya dari fisik. Seperti itu. Sangat luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Kak Nur yang telah hadir untuk ilmu-ilmunya tentunya ya. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Tibalah kita pada sesi terakhir. Sebelum kita menutup, kita akan ada atau kita akan masuki sesi. Dalam hal ini saya sampaikan kepada Nurman Berbina ada bisa. Bagaimana admin? Ya. Bisa Kak, lanjut. Oke. Silakan. Kita sampai di sesi dokumentasi sebelum menutup. Oke. Mungkin Baik, bisa teman-teman. Oke. Baik, untuk teman-teman yang mau on cam dipersilahkan, tapi dengan catatan menutup aurat. Saya hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi ya Kak, pose terbaik ya Kak Nur. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Kak? 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak. Ya, alhamdulillah kami atas antusiasmenya juga teman-teman, para peserta, dan juga terima kasih kembali kepada Kak Nur. Sebelum kita tutup pada sesi penghujung acara di kajian dan juga sharing session pada malam hari ini, kita mau minta closing statement dari Kak Nur ya, sekaligus untuk doa penutup, dan juga kami kembali meminta untuk ucapan kepada teman-teman sahabat komunitas Fisabilillah untuk milad kelima ini ya, disertai dengan harapan ya tentunya ya sebelum menutup itu. Oleh sebab itu kami sampaikan, kami serahkan kepada Kak Nur untuk bisa menyampaikan closing statement-nya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Wahid ya telah memberikan saya kesempatan lagi untuk memberikan closing statement kepada teman-teman. Jadi teman-teman, closing statement dari saya sederhana, namun semoga ini bisa menjadi reminder untuk diri kita semua. Jadikan ketidaksempurnaan yang kita miliki menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi untuk orang lain. Jadi dan harapan saya juga untuk teman-teman
sahabat fisabilillah milad yang kelima ini. Saya doakan terus ya teman-teman, semoga semakin solid, lancar terus, semoga bisa menjadi wadah yang terus bisa menciptakan kolaborasi yang positif tentunya. Terima kasih banyak atas undangannya untuk saya bisa sharing-sharing kepada teman-teman. Semoga teman-teman sahabat fisabilillah dan juga teman-teman semuanya bisa diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga ilmu yang sudah didapatkan bisa bermanfaat untuk sekitar. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Nur juga. Bagi teman-teman, sebelum acara ditutup, kami sampaikan kembali kepada seluruh peserta bahwasanya sebagai bentuk adab komunitas sahabat fisabilillah, kami persilahkan kepada Kak Nur dapat mengaji. Ini diikuti oleh para admin dan juga seluruh member ya, seperti itu. Kami persilahkan Kak Nur, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan, dan juga semoga kita dapat bertemu kesempatan. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih banyak. Saya izin live ya teman-teman. Semangat semuanya, sehat-sehat, lancar-lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir ya. Terima kasih kan sudah mengulang waktunya. Sudah bisa keluar kan ya Kak? Mengikuti kaji hari ini disampaikan oleh Kak Nur bermanfaat, dan besar harapan kami juga teman-teman bisa memetik dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila kata yang kurang, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mewakili seluruh panitia dari komunitas sahabat fisabilillah juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya pamit undur diri.